Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wallahu a'lam bishawab. Polemik nasab ini saya amati sampai sekarang belum selesai. Padahal saya dan seluruh netizen dan seluruh masyarakat ini sedang menunggu kapan polemik nasab ini selesai. Saya berharap tahun 2024 nanti berkaitan dengan tahun politik, ini polemik nasab bisa selesai, bisa membuat kita semua plong bahagia. Tadinya saya berharap kehadiran Rommel Abbas dan Husaini dan beberapa kalangan muda, termasuk Wafid yang ada diduga oleh saya ya, katakanlah dipandang oleh saya itu di kubu Balawi. Tadi saya berharap kehadiran mereka ini mampu menjadi orang-orang yang mewakili Balawi untuk mengkanter tesis Haji Imad, sehingga kehadiran mereka bertiga ini, orang-orang yang hebat ini, yang berilmu ya, bisa dengan keilmuan ini bisa menjadi solusi dengan dibuktikan tesis Haji Imad itu oleh mereka terbantahkan lah ya, sehingga terjawab jelas lah bahwa Balawi ini memang dzurriyyah Rasul oleh mereka bertiga. Karena kalau lihat di medsos saya melihat dan monitor, mengamati, kelihatan mereka bertiga ini orang-orang yang pintar loh ya. Ada lagi yang membuat saya bahagia, sangat bahagia sekali, yaitu ketika saya melihat di YouTube nih di YouTube ya, bahwa Rommel Abbas ini sampai ke beberapa negara untuk mencari kebenaran ya. Itu harus diapresiasi dan saya mengapresiasi. Dan saya sangat menunggu sekali kepulangan Rommel Abbas ini memberikan kejelasan terkait polemik nasab ini. Artinya, katakanlah umpamanya Rommel Abbas ini mendapatkan sebuah buku sejaman di mana bisa mengkanter tesisnya Haji Imad, sehingga selesai, tidak ada persoalan nasab lagi. Dan mungkin yang menunggu kabar dari Rommel Abbas ini bukan hanya saya, seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia, mungkin termasuk netizen, dan berharap memang selesailah dengan kepergian Rommel Abbas ini. Tentu menghabiskan ongkos yang banyak ya, walaupun waktunya sangat singkat sekali ya, berapa minggu lah. Kalau menurut saya ini untuk penelitian sebuah hal yang sangat serius ini tidak cukup dengan hanya seminggu 2 minggu ya, tidak semacam dikarbit gitu loh, atau semacam dipaksakan waktu yang dipersempit. Semudah itu akan menemukan sebuah kitab atau sebuah data yang membuat tersanggahnya tesis Haji Imad. Hal menurut saya agak jauh dari kemungkinan akan sukses lah, mengingat waktu yang sangat sedikit begitu ya. Apakah itu yang dikatakan penelitian langsung ke tempatnya atau bagaimana gitu. Dan kabar yang membuat saya gembira ketika dalam satu podcast saya mendengar Rommel Abbas ini berbicara dengan oknum YouTuber, seolah-olah Rommel Abbas ini mempunyai kitab sejaman. Dan saya kaget, dicampur bahagia, karena dalam podcast itu sangat meyakinkan sekali. Tapi ada yang membuat sengaja ingin seperti ada narasi yang seolah supaya penasaran. Saya meneliti terus. Saya ikuti YouTube tersebut
pembicaraan Romel Abbas dengan YouTuber tersebut kok tidak perlihatkan gitu loh kitab sejamannya, tidak dibaca secara teliti sehingga kami netizen melihat benar-benar tesis Haji Imad rungkad gitu. Saya ikuti, malah YouTube itu mati, nggak ada penjelasan sama sekali. Kemudian saya ikuti lagi, di YouTube lagi, bagaimana penjelasan Gus Zaini ketika mengomentari mereaksi Gus Romel perihal ya tentang bahwa Gus Romel menemukan kitab sejaman, dan lebih berbahagia lagi ya. Jadi saya melihat ini sudah begitu sangat turun gunungnya nih intelektual muda untuk mencoba membela Balawi, kurang bagaimana gitu loh. Saya kira yang sangat aktif ini di Mercy ini yang ngebela Balawi ini ya, katakan seperti itu, mohon maaf kalau salah, itu Wafi, Romel, dan Zaini. Tapi kok saya berbulan-bulan nunggu ini sampai sekarang tidak ada kok semacam hal yang mereka katakan itu yang bisa membantah tesis Haji Imad. Itu yang membuat saya kecewa. Mungkin membuat kecewa juga para netizen gitu loh. Lalu apa sih fungsinya ketiga orang ini? Kok sampai sekarang itu tesis Haji Imad tidak bisa dibantahkan? Ya. Terus saya berpikir, kadang-kadang merenung sendiri. Ini harus bagaimana, oleh siapa, dengan apa ini selesainya konflik nasab ini? Saya kadang-kadang ngerenung sendiri gitu. Sakit ingin selesainya konflik nasab, karena banyak sekali loh narasi-narasi tentang konflik nasab ini yang sangat buruk, yang tidak sesuai sebenarnya dengan fakta. Ada yang membuat narasi bahwa keturunan Wali Songo memang dipolitisir, politik untuk capres bla 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 bla. Nah ini saya sudah tidak nyaman, padahal itu faktanya tidak begitu loh. Ya, kalau menurut saya pandangan konflik nasab ini memang berjalan natural gitu, tidak ditumpangi oleh politik dan tidak ada tujuan politik. Nah ini narasi ini buruk nih. Atau ada narasi lagi, ini hasud dengki, keturunan Wali Songo dan hasud dengki kepada habaib. Ini kan narasi-narasi buruk, sehingga saya ingin sekali ini konflik nasab selesai. Saya berharap turunnya 3 orang yang hebat dari kubu pembela Balawi, ya, Wafi dan Romel Abbas dan Zain ini mampu merungkatkan seorang Haji Imad sendiri gitu loh. Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada. Lalu siapa yang akan menyelesaikannya? Harus siapa? Nah, ya dari pihak sono ada pakar ahli. Nah, dari pihaknya Haji Imad ada pakar yang ahli dalam nasab. Nah, saya sekarang ini mendapat sebuah solusi yang menurut saya ini mungkin bisa benar, bisa tidak. Kalau boleh saya memberikan saran dan pendapat, persoalan nasab ini adalah persoalan ilmu nasab. Ilmu nasab. Nah, ilmu nasab. Ya, kalau sudah bicara ilmu nasab, berarti yang harus turun gunung ini tentu adalah ulama, yaitu ulama ahli nasab yang punya kompetensi yang kuat, punya legalitas yang bisa dilegitimasi oleh seluruh khalayak, baik ulama yang dilegitimasi oleh pihak Balawi maupun pihak keturunan Wali Songo. Jadi ada legalnya ada, legalitasnya ada, dan bisa dilegitimasi juga. Dan tentu ini harus ulama. Tapi ulama yang mana? Apakah ulama itu cukup diwakili oleh Romel Abbas? Apakah ulama itu cukup diwakili oleh Zaini atau Wafi? Pertanyaan lagi, apakah Romel Abbas, Zaini atau Wafi itu ulama yang legalitasnya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, ulamanya? Sebab kalau bicara ilmu nasab, bicara nasab, ya harus oleh ahlinya. Siapa lagi kalau bukan ulama?
tidak boleh kita melihat sebuah persoalan yang bukan oleh ahlinya. Nah, tentu ulama pun tidak bisa sendiri. Ya. Kalau sudah ditemukan sosok ulama yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, dilegitimasi oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari kalangan Balawi maupun dari kalangan atau dari pihak Haji Imad, tentu ini ulama ini akan didukung oleh pakar-pakar, pakar genetik, pakar filologi, pakar tes DNA, dan yang lain, pakar sejarah, begitu juga dari pihak sana. Nah, tentu akan melibatkan pakar-pakar ahli dalam bidang-bidang yang lain, cabang-cabang ilmu nasab, penguat. Oleh karena itu tentu harus ada yang turun dari ulama-ulama yang di Indonesia yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Nah, pertanyaan siapa itu? Apakah cukup ulama itu diwakili oleh Rumail Abbas, Zaini, atau Wafi? Apakah mereka bisa dikatakan memang seorang ahli yang bisa menyelesaikan nasab ini? Karena kan tidak boleh seseorang melakukan sebuah pekerjaan yang bukan oleh ahlinya. Pertanyaannya, apakah Wafi, Zaini, dan Rumail Abbas ini memang ahlinya dalam bidang nasab sehingga mereka punya kompetensi menyelesaikan persoalan nasab ini? Hanya itu aja. Tinggal kita bicara jujur aja. Kalau memang mereka kategori ulama, nah, maka sudahkah mereka menyelesaikan persoalan nasab ini? Artinya merungkatkan tesis Haji Imad. Ini tentu akan dinilai oleh publik. Nah, syukur-syukur kalau mereka diterima legalitas sebagai ulama, dilegitimasi oleh rakyat. Nah, repotnya kalau mereka belum diakui keulamaan oleh para ulama Indonesia dan oleh rakyat Indonesia. Katakanlah andai kata, mohon maaf nih, andai kata mereka belum ada legitimasi secara legalitasnya dari masyarakat Indonesia, Rumail, Abbas, Wafi, atau ya ini bukan ulama. Nah, ini pertanyaan, ini repot masalah ini kalau mereka tidak diakui sebagai ulama. Berarti mereka sedang apa loh kalau bukan ulama? Ngapain ngomong-ngomong nasab? Kalau memang mereka belum diakui, tidak diakui oleh ulama-ulama Indonesia, ulama sepuh atau ulama-ulama, dan oleh masyarakat. Lalu untuk apa mereka bicara? Hanya bikin ramai kalau begitu. Ya kalau Haji Imaduddin ke Haji Imaduddin gimana? Dia memang ulama. Dan keulamaannya diakui. Kecuali orang-orang yang hasud dengki. Nah, jadi solusi yang pertama itu harus ulama yang penyelesaiannya harus orang ulama yang diterima keulamaannya oleh seluruh rakyatnya, legalitasnya ada dan dilegitimasi. Itu solusi untuk penyelesaian nasab ini. Yang kemudian berkaitan dengan dari sisi mana ini masalah nasab ini bisa selesai? Apakah dengan kitab siapa, model apa? Ya kan sudah jelas yang bisa menjadikan Haji Imad taslim, yaitu kalau pihak Balawi memperlihatkan kitab sejaman. Ini bukan rakyat Indonesia loh, Haji Imad ya yang mengatakan saya akan taslim kalau ada kitab sejaman yang mengatakan memang Ubaidillah itu anak Said Ahmad Muhajir bin Isa Rumi. Itu Haji Imad langsung. Jadi sederhana sekali loh. Kalau pihak Balawi, Rumail Abbas, Zaini, Wafi, perlihatkan saja kepada Haji Imad kitab sejaman, walaupun hanya Haji Imad yang melihat sendiri, netizen saya tidak lihat, Haji Imad itu akan taslim. Tentu Haji Imad akan konsekuen sportif, dia akan bicara di umum. Dan bahkan dia akan minta maaf kepada para habaib, taslim. Dia akan jelas bahwa betul habaib ini adalah Rasul. Hanya kitab sejaman loh, gitu loh. Jadi nggak usah diperlukan ke YouTube ramai pun nggak pas masalah. Dibawa ke rumah Haji Imad, kitab sejamannya, perlihatkan konsekuen sudah. Nah, saya menunggu Rumail Abbas nih, yang katanya kemana tuh, ke Yordan sebagainya, katanya ada kitab sejaman. Saya sayangkan kalau memang Rumail Abbas ini ingin segera mengakhiri konflik nasab agar selesai, ya. Kenapa tidak segera perlihatkan itu buku kitab sejaman? Bawa aja ke Haji Imad. Janganlah kami ini dibuat-buat penasaran kalau memang ada. Kalau ada ya ada, ya tidak. Karena kami butuh itu, Rumail Abbas.
Oh, kata Haji Zain, kata Hamap, kata Gus Zain ini mungkin ini pakai mungkin lagi loh. Zain ini ulama mungkin ya. Maaf nih. Mungkin sedang bikin kitab, mungkin. Zain ini saya kira saya ingin ini sekarang ini jangan mungkin loh. Ya, maaf. Dalam ini saya tidak sependapat dengan Anda. Persoalan ini persoalan konflik, jangan bikin kalimat mungkin yang membuat nanti ini makin ramai. Saya ingin Jenny jelas, tegas. Coba Jenny bisa menekan Rumah Abbas untuk memperlihatkan kitab sejaman. Kalaupun iya umpamanya Rumah Abbas sedang bikin buku, loh, kan sudah ada kitab sejaman yang sudah dibuat oleh ahli nasab zaman dulu. Kenapa harus bikin lagi buku ilmiah? Rumah Abbas ngapain juga capek-capek? Kalau memang Rumah Abbas ini sudah memberikan kitab sejaman di luar, di Yordan, di mana-mana, ya, ada ngapain bikin buku lagi capek-capek? Ya bawa aja ini suruh tuh Rumah Abbas, bawa aja kitab sejaman. Yang kitab sejaman berarti kan ditulisnya, dikarangnya oleh ulama zaman dulu. Ngapain lagi Rumah Abbas capek-capek bikin buku lagi, kitab lagi? Kan ini bikin pekerjaan, ini akan hanya akan membuat lamanya waktu. Jadi tolonglah, jangan dimain-mainkan. Ya Rumah Abbas pun kalau memang ingin mengakhiri konflik ini, dan coba buktikan, saya boleh curiga loh ke Rumah Abbas. Ini Rumah Abbas ini, maaf. Jangan sampai ada narasi pandangan Rumah Abbas ini by grand design, by order, gitu loh. Coba perlihatkan Rumah Abbas bahwa punya niat baik, ingin selesaikan konflik, bahwa itu kitab zaman yang katanya didapatkan di Yordan, bahwa kasihkan ke Haji Imam ke rumahnya. Dan ketika memang benar, saya akan meminta Haji Imam untuk meminta maaf kepada Balawi dan seluruh Indonesia, dan mengakui secara sportif bahwa Balawi adalah duri Rasul. Selesai, nggak usah nunggu minggu-minggu, besok usah selesai gitu loh. Ya, yang kemudian, jika memang ini konflik nasab belum selesai aja dengan kitab sejaman, ya masih ada sanggahan-sanggahan dari pihak yang pembela Balawi, dari pihak Haji Imam. Ini tidak selesai dengan kitab. Dengan manuskrip pun tidak selesai juga. Lalu dengan apa? Ya, bahkan ada orang-orang, katakan orang-orang bodi mengatakan, oh kitab itu bisa saja dikarang oleh manusia. Oh manuskrip itu bisa saja dikarang oleh manusia. Ada lagi itu narasi. Ketika kita diperlihatkan, manuskrip, oh itu mah bisa aja dikarang oleh manusia, bisa aja keliru, bisa lupa. Oke, kita ikuti paham-paham tersebut. Maka kalau begitu, logikanya, kita harus mencari sesuatu untuk menyelesaikan konflik nasab yang memang bukan buatan manusia. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Tiada lagi tes DNA. Tes DNA itu darah loh, darah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, darah yang dibuat oleh Allah Taala, yang tidak mungkin Allah keliru. Ya, hanya saja memang untuk mengetahui jenis DNA ini harus oleh ahli DNA yang punya referensi yang kuat untuk zaman sekarang. Berkaitan dengan berkaitan dengan penentuan apakah dia ini anak sipulan atau bukan sipulan, walaupun tes DNA ini tidak dikatakan bisa dijadikan ilhakun nasab, ya, tapi kan ini membantu gitu loh, membantu setidak-tidaknya memberikan solusi, atau setidak-tidaknya memberikan sesuatu yang bisa menyelesaikan konflik. Jadi kembali lagi, satu-satunya yang bukan buatan manusia adalah darah. Itu Allah loh yang menciptakan. Semua manusia punya darah, dan darah itu ternyata berfungsi bisa menjadikan seseorang itu terlihat dia keturunan siapa, ya, walaupun tidak bisa dikatakan itu berkaitan dengan fikih anaknya, tidak memang, karena seseorang dikatakan anaknya jika terikat oleh pernikahan, tetapi ini mah genetikanya gitu loh.
keturunannya, ya. Maka kalau menurut saya sesuai dengan apa yang diminta oleh netizen juga, maka tes DNA ini salah satu yang memang harus dilakukan oleh para kaum Ba'alawi, khususnya yang ngaku dirinya di dalam tubuhannya ada darah Nabi, cucu Nabi. Nah, ada hal yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa Rumel Abbas, Zaini Wafi, seorang yang mengerti paham dan seorang yang ingin segera selesai polemik nasab, tidak menggaungkan tes DNA? Kenapa? Apakah tidak percaya dengan darah ciptaan Allah atau gimana? Ya, kenapa gitu tidak menggaungkan tes DNA? Kenapa? Karena masalah kitab tidak menjadi masalah untuk persoalan konflik ini dengan kitab, buktinya tidak selesai. Dengan manuskrip juga tidak selesai, ada aja bantahan. Nah, kenapa tidak dengan tes DNA ini? Kenapa Romel dan Zaini dan Wafi ini tidak meminta menggaungkan tes DNA ke Habaib? Kenapa? Padahal Durya Wali Songo udah siap nantang-nantang loh. Durya Wali Songo bilang kitab sudah, manuskrip sudah, tes DNA bahkan sekarang masih digaungkan. Nah, kenapa pihak Balawi ini saya lihat semuanya yang pihak Balawi sangat anti pada tes DNA? Ada apa? Saya bingung, jujur aja. Bingung, ada apa sih kok seperti anti DNA gitu loh? Apa tidak percaya bahwa darah itu jujur? Bahwa dari ciptaan Allah, apakah tidak percaya gitu? Apakah tidak percaya? Bingung nih. Kenapa ya para muhibbin Ba'alawi ini yang terdiri dari oknum ulamanya sekalipun kok tidak mendukung DNA? Aneh, ada apa? Saya sendiri bukan ulama, bukan ahli, tapi sangat mendukung DNA gitu. Tes DNA itu karena saya yakin di dalam manusia itu ada darah yang darah itu bukan buatan Yahudi, bukan buatan komunis, bukan buatan saya, bukan buatan Rumel, bukan buatan Zaini atau Wafi, bukan buatan Qurtubi, bukan buatan Allah. Kenapa itu tidak disyukuri? Apakah tidak ada dalam al-Quran agama Islam bahwa darah itu ciptaan Allah? Apakah tidak ada dalam agama Islam bahwa darah itu punya manfaat? Kenapa tidak digali? Darah itu manfaatnya untuk apa? Kenapa? Fungsinya apa? Darah. Zaman Nabi Muhammad aja kan ada kiapah. Tentang soal bukan nasab. Seseorang ini anak siapa kan ada kiapah. Ya kan analoginya itu kiapah itu ya darah DNA. Kenapa? Tidak DNA kan ada itu analoginya itu. Kiapah. Jelas sekali. Dan kiapah ini, tentang kiapah ini, jauh-jauh hari ketika mulai awal terjadinya polemik, saya sudah membacakannya berikut dalil-dalilnya. Ya, saya bacakan dalil-dalilnya ada di YouTube tentang kiapah. Saya sangat mendukung sekali kiapah DNA karena itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kiapah lewat ciri-ciri lahiriah. Ya, ciri-ciri lahiriah aja oleh Rasulullah itu dipakai. Ciri-ciri lahiriah loh, persamaan kulit, bentuk mata, hidung, dipakai Rasulullah. Ciri-ciri lahiriah. Kadang-kadang lahiriah itu bisa ada persamaan loh. Keturunan si fulan suka sama dengan keturunan yang bukan keturunan si fulan, suka ada persamaan fisik. Itu masih dipakai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan sebuah masalah. Apalagi darah mah bukan fisik, ya bukan fisik darah mah yang tidak bisa dibohongi. Nah, ini kenapa tidak didengungkan oleh pihak-pihak yang mendukung Ba'alawi? Kenapa? Kok sangat anti, sangat benci, sangat tidak ingin? Aneh saya. Apalagi yang mereka yang ngaku ulama. Apakah mereka tidak mensyukuri bahwa Allah Tuhannya, Tuhan kita itu sudah menciptakan darah? Apa manfaat darah? Apa fungsi darah? Dalam kaitannya, referensinya dengan nasab ini. Coba loh kita berpikir lagi, balik lagi berpikir. Atau kita hanya akan menggunakan IQ kita, kecerdasan kita, logika kita, diplomasi kita yang belum tentu benar. Atau kita hanya harus menunggu, saya ini harus menunggu pemikiran, diplomasi, penemuan atau pendapat Romel Abbas, Zaini atau Wafi.
Apakah sudah dijamin itu pemikiran mereka bertiga ini oleh Allah sudah pasti hak, pasti benar, apa yang disebut pasti benar? Nah, umat Islam ini harus mengikuti siapa? Apakah harus mengikuti ulama dulu yang didahulukan atau gimana? Ya kan, kalau ilmu nasab menurut kembali kepada tadi, kalau masalah nasab ya harus ulama yang betul-betul ulama yang punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan nasab. Kembali lagi kepada tadi, pertanyaannya apakah Rumel Abbas, Wafi, ini sudah diakui ulama atau tidak oleh ulama seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia? Kalau tidak, lalu ngapain itu Rumel Abbas, Jain dan Wafi ikut-ikutan ngomong? Karena faktanya memang tidak menyelesaikan konflik nasab. Loh, cobalah bertanya kepada diri sendiri. Jangan sampai ini konflik nasab sudah konflik bikin ramai orang-orang yang tidak punya kompetensi, bukan ahlinya gitu loh. Hanya bikin gonjang-ganjing aja ini. Nah, ini bikin lagi mereka sendiri lagi, oknum mereka lagi bikin landasi lagi. Oh ini Imaduddin CS sengaja membuat kisruh nasab untuk politik, bla bla bla. Mereka oknum mereka lagi. La ilaha illallah. Kapan selesainya? Udahlah, ayo kita masing-masing tahu diri. Kalau kita memang bukan ahlinya, diam sudah. Kalau bukan ahlinya, diam. Kalau memang kita tidak diakui ahli apa siapa, bagaimana, sudahlah diamlah, udah jangan ajak ngomong lah. Rame nanti. Ya. Kalau mau ngomong-ngomong aja ikut campur, coba Anda bergabung dengan ulama yang nanti ditunjuk oleh pihak kubu Haji Imad dan kubu Balawi yang untuk menyelesaikan nasab ini. Maka silakan Anda mendukung atau bergabung dengan ulama tersebut. Tapi ulama yang disepakati untuk menyelesaikan nasab ini oleh seluruh ulama Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia, apalagi kalau didukung oleh pemerintah. Nah, silakan orang-orang seperti Rumel Abbas, Jaini, Wafi, silakan itu ikut bergabung dengan ulama tersebut. Maaf ya, saya tidak mengatakan ini Zaini atau Rumel atau Wafi ini bukan ulama, bukan. Hanya nanya, apakah Rumel Abbas, Jaini, Wafi ini ulama? Sebab dalam hidup saya, yang harus saya paling ikuti, yang paling pertama ini dalam penyelesaian masalah apapun, ya berkaitan dengan agama apalagi, adalah ulama. Kalau bukan ulama, saya tidak akan ikuti dulu. Begitu loh, prinsip saya loh. Prinsip saya. Sebab saya tidak ingin mengingkari hadis Nabi yang berkaitan dengan tidak bolehnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang bukan ahlinya. Bahaya nanti, rusak nanti. Orang bodoh bicara, hancur. Maka orang alim ini harus bicara. Orang bodoh banyak bicara, ngaco, hancur. Ya, mohon maaf. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah, bisa menjadi penjelasan. Kesimpulannya, saya sangat ingin oknum-oknum Muhyiddin Ba'alawi, ya siapapun dia, termasuk Rumel Abbas, Wafi, dan Jenny, coba menggaungkan, meminta habaib ini untuk tes DNA. Kenapa tidak mau tes DNA? Saya bertanya tadi, apakah darah buatan Allah tidak berfungsi? Nggak ada fungsinya untuk penjelasan nasab ini? Itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf, ini hanya saya ini hanya orang bodoh. Mohon maaf kalau ada salah, pasti ada salah. Ada salah, jangan tersinggung. Maklumilah kalau orang bodoh ini banyak salah. Mohon maaf, ini hanya kalau saya tidak menjustifikasi, saya tidak menghina. Hanya ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada orang tertentu, kepada siapapun. Dan hanya solusi saya, pendapat saya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah ke depan untuk selesainya konflik nasab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan ampun, khususnya kepada Rumel, kepada Zaini, kepada Wafi, dan siapapun yang sebut namanya, kelompok manapun, saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.